Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang review atau fitur apa aja sih yang ada di Laravel Jetstream ini. Nah, di video sebelumnya kita udah nge-review sedikit tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Laravel Jetstream, yaitu untuk authentication, auth scaffolding. Ini di autentikasi Laravel Jetstream ini sendiri menggunakan Laravel Fortify ya untuk scaffolding outnya, kemudian profil manajemennya, kemudian security-nya atau factor authentication, kemudian manajemen API, tokennya kita udah bahas di video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang fitur apa aja yang di Laravel Jetstream, saya saranin teman-teman untuk menonton video sebelumnya atau klik tombol tanda seru yang ada di sebelah kiri atas. Oke teman-teman, nah di video ini kita akan coba nge-review satu fitur lagi, satu magic lagi di Laravel Jetstream, yaitu Teams. Nah, Teams di sini kita akan membahas tentang role management dan member management views page dan actionnya. Jadi ini kurang lebih seperti kalau teman-teman sudah pernah, di video ini kita sudah pernah membahas tentang role dan permission menggunakan Spati. Nah, kurang lebih hampir sama seperti itu tentang tim ini. Oke, kita langsung aja bagaimana caranya. Kita langsung aja untuk menggunakan melihat untuk fitur yaitu Laravel Jetstream Teams. Oke, pertama kita install dulu Laravel 8-nya. Sini saya akan buat projectnya namanya Laravel 8. Oke, kita selesai install. Sekarang kita masuk ke dalam folder Laravel 8-nya ya teman-teman ya. Oke, setelah masuk dulu kita akan install Laravel Jetstream-nya. Oke, di sini install dulu. Oke, kita berhasil install Laravel Jetstream. Kemudian kita install Liveware with Teams ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu, kita buka dulu projectnya kita. Kita buka projectnya kita Laravel. Oke. Kemudian kita database-nya kita sambungin. Oke, di sini saya udah buat namanya Laravel 8 untuk nama database-nya. Oke, di sini portnya 3307 kalau di saya, karena portnya sudah saya rubah. Oke, teman-teman kalau belum dirubah, by default itu 3306, gak usah dirubah. Kemudian nama database-nya saya di Laravel 8. Teman-teman bebas mau nama database-nya apa. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah selesai kita simpan. Oke, kita akan melakukan install Laravel Jetstream yang Liveware ya teman-teman ya. Jangan lupa tambahin di belakangnya Teams, karena kita akan mereview tentang cara penggunaan Laravel Jetstream Teams. Oke. Oke, setelah selesai kita jalankan. Katanya di sini jalankan npm install dan npm run dev. Oke, kita copy aja.
Oke, di sini untuk mengcompile dari Laravel Jetstream. Oke, di sini kita telah berhasil menginstal untuk Laravel Jetstream-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa jalankan PHP Artisan Migrate-nya. Oke, oke, oke. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman ya. Kemarin kita Teams-nya kita nggak ada karena kita belum include kan di Laravel Jetstream Teams. Nah, di video kali ini karena kita akan mereview Teams. Nah, di sini kita di tabelnya ini ada yaitu namanya Teams nih. Table Teams sama Team User. Oke. Sekarang kita coba jalankan PHP Sun Serve-nya. Oke, sekarang kita buka file yang kita. Oke, ini untuk Laravel 8-nya hasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita di sini akan coba login karena kita belum punya akun. Sekarang kita coba register baru. Oke, di sini saya akan coba register. Developer awam. Oke, nah di sini kita udah masuk di homepage Laravel Jetstream ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada manage team, itu team setting, create new sama ownernya timnya kita. Ini developer team. Nah ini yang tim otomatis yang disediakan setiap user login dia langsung otomatis mempunyai Teams. Oke, gimana caranya? Apa sih fitur dari developer Teams ini? Fitur dari Teams ini di Laravel Jetstream, kalau kita buka di dokumentasinya, nah di sini. Oke, di sini teman-teman boleh create Teams atau delete. Kemudian views dan page-nya. Jadi teman-teman bisa menentukan page-nya ini apa aja sih untuk tim ini. Oke, kita langsung aja. Oke. Di sini kita kan developer awam. Nah, di sini kita akan coba membuat tim baru. Oke, ownernya di sini developer awam ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tim baru. Namanya contohnya editor team. Oke, kita create. Oke, sekarang kita mempunyai tim namanya editor team. Oke, editor team. Nah, editor team ini kita ke editor team, terus kita tim setting. Nah, tim setting. Nah, kita udah buat namanya editor team. Nah, kemudian di sini kita akan mengundang siapa aja sih yang bisa mengakses halaman editor team ini. Nah, contohnya di sini kita akan menambahkan user atau member untuk bisa mengakses halaman editor team ini. Oke, di sini kita akan coba Oke, kita buat role-nya sebagai administrator, kita akan coba add, apakah bisa. Oke, di sini nggak bisa langsung di-add karena emailnya ini belum terdaftar di database-nya project kita. Oke, kita akan coba logout dulu. Kita logout, kemudian kita register. Kita akan register. Kita register. Oke, kita udah mempunyai 2 user ya teman-teman.
developer awam, sama Ferdi. Oke, kita coba logout lagi. Kita akan coba register lagi satu user. Coba kita buat namanya Restu. Oke, nah di sini kita udah mempunyai 3 user ya teman-teman ya. Ferdi, Restu, sama developer awam. Oke, kita coba logout lagi, kemudian login. Oke, di sini saya akan login sebagai developer awam dulu. Oke, nah di sini saya login. Nah, tadi di sini kita udah membuat editor tim ya teman-teman, editor tim sama developer awam. Jadi developer awam ini mempunyai 2 tim, yaitu developer tim sama editor tim. Oke. Pertama kita akan membedakan setiap page-nya. Nah, mungkin di sini nggak ada yang berubah ya teman-teman ya. Kita akan coba membuat beda. Jadi kalau ditekan developer team, dia munculnya page developer teams. Oke. Kalau editor teams, dia muncul page-nya editor team. Oke, bagaimana caranya? Kita coba lihat di sini ada ini inspecting user team. Nah, ini ada banyak cara-caranya. Oke, pertama kita akan coba buka dulu project kita. Kita buka project kita masuk ke dalam app provider, Jetstream service provider nih. Oke, di dalam Jetstream provider ini teman-teman akan melihat di sini ada role. Di sini ada 2 role, yaitu admin sama editor. Nah, ini terletaknya di mana? Ini letaknya di sini kalau teman-teman lihat tim setting. Nah, sini kan ada role admin sama editor. Atau teman-teman coba menambahkan role baru. Nah, ini tinggal di copy aja ya teman-teman. Kalau ingin menambahkan role baru, tinggal di copy aja. Kemudian buat role-nya apa? Contohnya ini role-nya super admin. Oke. Nah, editor ini untuk namanya super admin seperti ini. Role-nya read create update, kemudian deskripsinya teman-teman bebas membuat deskripsinya apa. Nah, deskripsinya ini letaknya nanti di sini nih, ini di bawah nih, di bawah. Nah, contohnya super admin ini, super admin bisa akses semua data. Save. Coba ini kita refresh. Nah, jadi tambah satu lagi role-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh menambah role atau menghapus role. Jadi teman-teman pengennya cuma satu role aja nih, administrator. Nah, teman-teman tinggal ini komentar aja. Refresh. Oke, nah jadi role-nya cuma aja satu, yaitu administrator. Oke, ini kita komentari. Kembalikan seperti awal dulu. Oke, save. Oke, nah kurang lebih caranya seperti itu untuk penambahan role di tim sini. Oke. Kemudian kita akan coba buka lagi ini administrator. Oke. Nah, kita akan coba buka di model user. Kalau model user, teman-teman bisa lihat ini ada hash team ya, hash team. Kita akan coba buka thread-nya hash team ini. Hash team. Oke, ini kita buka. Oke, ini ada thread-nya. Nah, thread-nya ini kita akan lihat di sini ada current theme. Current theme ini adalah akses user berdasarkan selected theme. Oke, akses user berdasarkan selected theme. Jadi kalau kita contohnya, nah kita akan mengakses halaman developer teams. Nah, dia akan muncul. Kemudian editor team akan muncul page sesuai dengan editor team. Oke, kita akan coba. Ini kan ada current team.
Jadi kita kan pergi ke halaman dashboard ya teman-teman ya. Kita ke root views. Nah ini dashboard. Oke, ini dashboardnya ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini kita akan coba membedakan. Jadi kalau ditekan developer team, dia langsung kita tahu kalau ini page-nya ada di developer teams. Caranya teman-teman boleh seperti ini panggilannya. Out user. Nah, kita akan coba panggil yang ini. Current team. Name. Oke, seperti ini. Kita akan coba refresh ini. Refresh. Nah, ini. Jadi berubah. Ini adalah dashboard developer teams. Kalau kita klik editor team, nah ini berubah. Ini untuk dashboard editor team. Oke, nah jadi dia udah berubah ya teman-teman ya. Developer teams, editor teams. Nah sekarang kita akan ke page-nya. Ini kita coba hapus dulu, kita komentarin. Nah, jadi kita akan membuat permission berdasarkan current team name-nya ya teman-teman ya. Nah, sama aja kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat editor team. Oke, di sini kan kita punya editor team ya teman-teman ya. Oke, nah jadi sekarang kita akan buat seperti ini. Jika current team namanya editor team, munculkan halaman ini, page ini. Nah, di sini kita akan coba buat ini adalah page editor teams. Oke, selain ini, nah teman-teman boleh tambahkan seperti ini. Ini adalah page untuk berdasarkan current name yang ini adalah page bukan untuk editor team. Oke, seperti ini. Kita akan coba refresh. Nah, oke. Teman-teman boleh lihat nih. Ini adalah page untuk editor team. Nah, jadi teman-teman jika teman-teman ingin masuk ke halaman editor team, tinggal diklik. Nah, kalau masuk ke tim satu lagi, developer team. Ini adalah developer team. Ini adalah page bukan untuk editor team. Kurang lebih seperti itu. Untuk penentuan developer team, page setiap teams yang kita ingin tentukan, halaman apa aja yang bisa diakses oleh teams yang telah kita tentukan. Usernya siapa aja. Contohnya, kita masuk ke halaman editor team ini, editor team. Nah, kita akan di sini team setting. Nah, dalam editor team ini kita akan menambahkan user baru. Tadi kan kita udah membuat 2 user lagi, namanya Ferdi ya teman-teman. Ferdi@gmail.com. Nah, kita akan menambahkan member ini ke dalam editor team. Role-nya sebagai administrator. Oke, kita add. Nah, ini ada keterangan telah berhasil edit. Karena ini menggunakan lever, jadi nggak ada loading page ya teman-teman ya. Langsung. Nah, teman-teman boleh lihat ini. Team membernya ada satu, yaitu Ferdi, dengan role sebagai administrator. Kalau teman-teman ingin merubah role-nya, tekan. Nah, jadi teman-teman mau editor atau administrator. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita lihat kita logout nih, logout. Kemudian kita login sebagai Ferdi tadi, Ferdi. Oke. Login.
Ini untuk dashboard Verdi Team ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dalam timnya, nah ini udah dia langsung otomatis ada tambah editor tim. Dia udah masuk ke dalam timnya si editor tadi. Kalau kita klik di sini, nah ini untuk halaman editor timnya. Jadi Verdi ini bisa mengakses halaman editor tim ini. Oke, karena dia udah ditambahkan ke dalam timnya ini. Kalau kita lihat tim setting, nah si Verdi ini nggak bisa menambahkan member baru ke dalam tim ini karena dia bukan pemilik dari tim ini. Nah, kalau teman-teman boleh lihat sini, owner timnya itu adalah developer awam yang membuat tim ini. Jadi si Verdi ini hanya sebagai timnya, tidak bisa melakukan proses penambahan tim. Nah, bisa menambahkan tim itu hanya si user dengan user developer awam. Nah, kemudian tim member ini Verdi. Nah, si Verdi ini mau keluar dari tim ini gampang aja, tinggal tekan leave di sini, tekan leave. Nah, dengan begitu Verdi ini sudah keluar dari timnya editor tim ini. Oke, nah, teman-teman kita cek lagi di sini nih editor tim. Nah, si Verdi ini kan sudah ditambahkan member, sudah ditambah ke dalam editor tim. Atau kita coba logout, kita login sebagai restu tadi ya, untuk user ketiga ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat dashboardnya restu tim. Nah, di sini dia hanya mempunyai timsnya sendiri, tim bawaan yang telah disediakan sama Laravel Jetstream. Dia editor tim nggak ada karena dia belum ditambahkan ke dalam, belum ditambahkan sebagai member ke dalam timnya editor. Oke, mungkin teman-teman paham. Mungkin teman-teman ada sedikit paham ya. Atau enggak kita pengen tambahkan si user restu ini ke dalam Teams editor tim tadi. Oke, kita coba logout. Kita login sebagai developer awam. Oke, kita masuk ke editor tim. Ini halaman page editor tim. Nah, di sini ada tim setting. Nah, di sini saya mau menambahkan member baru lagi, yaitu tadi si restu usernya. Nah, role-nya sebagai editor. Oke, role-nya sebagai editor, kita add. Berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada tim membernya jadi dua. Yaitu ada dua, yaitu Verdi dan Restu ya teman-teman ya. Verdi dan Restu. Oke. Nah, di sini role-nya berbeda, satu admin, administrator, satu editor. Oke, sekarang kita coba logout. Login sebagai Restu. Login. Kita akan coba lihat timnya. Nah, timnya udah ada. Editor tim. Jadi si Restu ini sudah masuk ke dalam editor timnya yang udah dibuat oleh developer awam tadi. Nah, kalau teman-teman boleh lihat nih editor tim, kita klik. Nah, ini ada editor tim, kemudian masuk ke tim settingnya editor tim. Nah, ini ada dua. Oke, tim membernya. Oke, administrator sama editor. Nah, jika teman-teman mau keluar, tinggal tekan leave aja. Leave. Are you sure? Jika yakin mau keluar dari tim ini, tinggal tekan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan member teams. Jadi ini sangat berguna jika teman-teman ingin develop suatu project. Jadi berdasarkan tim ini kerjanya ini, tim ini kerjanya ini, atau teman-teman bisa memanfaatkan tim ini untuk role dan permission role-nya user. Jadi jika
user Teams. Nah, user team ini jadi cukup bisa mengakses halaman ini seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kita sudah pemanggilan yaitu current team. Jadi untuk mengakses akses user berdasarkan tim yang telah dipilih, selected team. Jadi tim ini tim, dashboard, editor tim, dashboard, editor tim. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fitur yang kedua yaitu all teams. All team ini adalah untuk mengakses semua tim, include on teams. Jadi kita akan menampilkan semua tim apa aja yang ada di dalam user ini, termasuk pemilik termasuk on team ini ya ini Resto Teams. Jadi ketika kita pertama kali membuat user baru, kita langsung otomatis mempunyai tim bawaan yang telah disediakan oleh Laravel Jetstream. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengecek user all teams. Kalau kita buka thread-nya, thread has team all teams. Nah, kita thread ini all teams. Nah, di sini return this-nya return this own teams. Merge these teams, sort by name. Oke. Nah, sekarang kita akan buka semua teamsnya. Nah, di sini kan kita buka dulu localhost-nya. Kita lihat teams. Nah, teamsnya di sini ada 4 ya teman-teman. Ada tim ini, ada teams di table tim ini udah ada 4 teams. 1 developer teams, editor team, Verdi teams, sama Resto teams. Teman-teman boleh cek ini. Personal teams true, editor team false, karena editor tim ini bukan personal team, melainkan tim yang dibuat. Kalau personal team ini adalah teams owned lah istilahnya, jadi tim yang ada untuk setiap user sekali pertama kali mendaftar. Nah, tim user, nah ini tim user nih. Oke, tim ID 2, usernya ada 2, user ID 2 sama user ID 3 dengan role-nya admin sama editor. Jadi dengan tim ID 2 kita buka tim ID 2. Nah, ini editor tim ini mempunyai usernya ada berapa sih? Ada 2 user ID dengan user ID 2 dan user ID 3. Kalau kita cek user ID 2 Verdi sama Resto. Oke, Verdi sama Resto ini sebagai tim user dari tim ID 2, yaitu tim ID 2 ini editor tim. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan panggilan all teams ya. Jadi tim apa aja sih yang ada di dalam user ini? Kan di sini kita login sebagai Resto ya, teman-teman ya, Resto. Nah, editor tim. Oke, kita masuk ke halaman Resto dengan page editor team. Sekarang kita akan coba memanggil semua tim yang ada di dalam editor team ini, termasuk si Resto sendiri sebagai own-nya tim ini. Oke, kita akan coba menggunakan all teams. Kita masuk ke halaman dashboard di sini ya. Oke, nah di sini kita cara panggilannya kita menggunakan for each ya teman-teman ya, for each. Nah, ini kita kopas saja, ini kopas, masukkan ke sini. Oke, nah kita menggunakan all teams ya teman-teman ya, all teams ini untuk akses semua teams seperti ini as item. Oke, kemudian di sini kita coba panggil p $item name. Jadi kita akan memanggil localhost teams. Nah, ini nih, kita akan memanggil name semua teams yang ada di dalam user ini. Oke, save. Nah, sekarang kita akan coba refresh. Nah, ini kita refresh. Nah,
Sini akan tampil editor team sama resto team. Jadi di user ini, user dengan nama resto ini, dia hanya mempunyai 2 teams termasuk timnya dia sendiri, yaitu editor team sama resto teams. Oke, jadi dia mempunyai 2 teams. Itu cara untuk menampilkan semua teams. Atau teman-teman hanya mau mengakses semua halaman Onet Teams. Jadi Onet Teams, coba kita cek lagi di sini, jadi Onet Teams ya teman-teman. Coba ini pakai for each atau enggak ya teman-teman. Teams, ini kita kopas, kita masukkan ke dalam ini. Oke, coba kita seperti ini ya teman-teman ya. Refresh lagi. Oke, nah di sini. Jadi Onet Teams. Onet Team ini timnya user ini sendiri. Resto Teams. Oke. Itu untuk memunculkan atau teman-teman ingin menampilkan data hanya berdasarkan Onet Team aja, atau berdasarkan current team, atau berdasarkan apa ya, bebas teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Atau ini satu lagi, yaitu untuk teams, ini access all of the teams di dalam user tapi tidak termasuk dengan Onetnya. Nah, kalau ini kita akan mengakses khusus untuk Onet teamnya aja. Nah, kalau tim ini akses semua teams kecuali Onet teamsnya. Kita akan coba ini, kita kopas, kita masukkan ke dalam ini, sini. Oke, kita coba refresh. Ini kita refresh, nanti yang akan muncul itu cuman editor tim aja, karena kita mengakses semua tim yang ada di dalam ini kecuali dengan Onet timnya. Oke, kita refresh. Nah, editor tim. Atau kita akan coba buat tim baru, kita buat create new team. Coba kita buat nama timnya itu create team. Oke, kita create. Nah, create team. Tapi create team ini kita akan masukkan si resto ini pengguna nih, create team. Oke. Nah, ini create team. Kita ada ke halaman create team. Kemudian create team ini kita akan coba team setting. Oke, create team. Kita akan tambahkan user ini, user dia sendiri ke dalam timnya ini. Oke, sebagai administrator. Add. Okay. This user already belongs to the team. Oh, berarti pengguna user sendiri nggak bisa menambahkan lagi ya teman-teman di dalam tim yang dia dibuat sendiri. Oh, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita ke halaman editor teams. Oke. Jadi di dalam editor team ini, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau kita coba di dalam create team ini kita tambahkan 2 user. Kita tambahkan 2 user tadi yang ya, Ferdi kita tambah jadi administrator, sama developer awam tadi ya teman-teman ya, developer awam. Oke, role-nya. Oke, sip. Jadi di developer awam sama Ferdi ini kita udah masukkan ke dalam member create team. Oke, create team. Jadi nanti Ferdi dan developer awam dia akan mempunyai tim baru, yaitu create team. Kita coba masuk logout ya teman-teman. Jadi di sini ada timnya, ada 3, create team. Kita akan coba login sebagai Ferdi.
go. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat di sini editor tim. Ferdi ini sudah mempunyai 2 tim. Dia mempunyai 2 tim selain timnya dia sendiri, karena tadi kita di sini kan menampilkan teams yang ada berapa teams kecuali owner teams. Nah, dia ada mempunyai 2 tim, yaitu editor team sama create team. Kita lihat di sini dalam timnya. Nah, ini create teams, editor team. Oke, nah ini editor team. Jadi dia mempunyai 2, di user ini mempunyai 2 teams, punya 2 tim, yang lebih seperti itu untuk pemanggilan akses untuk semua tim. Jadi teman-teman bebas mau mengakses berdasarkan tim apa, tampilannya apa aja, yaitu teman-teman boleh bebas. Nah, sekarang ini untuk personal team. Personal team ini akses user personal team, personal. Nah, jika teman-teman lihat di dalam localhost, nah di sini kan ada nih personal team. Nah, jadi dia akan mengakses berdasarkan personal team. Kalau kita lihat di register ini, nah, kita akan coba personal team, menampilkan data berdasarkan personal team. Oke, personal team. Ini bentuknya seperti ini atau enggak? Kita coba. Oops, error ya teman-teman ya. Trying to get property of name. Oke, berarti cara penggunaan personal team ini bukan seperti ini. Kita akan coba dia sendiri, berdiri sendiri atau ini adalah personal teams. Personal tadi mana untuk personal teams? Nah, ini personal team. Personal team name. Oke, save. Coba refresh lagi. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jadi personal team dari user ini adalah namanya Ferdi. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau enggak editor team. Coba create team. Coba kalau kita lihat di sini create team ini personal teams. Oke. Jadi teman-teman bebas mau menampilkan data berdasarkan create team atau user team, cara menampilkan personal team ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sedikit udah mulai paham atau teman-teman boleh cek lagi nih. Jadi untuk penggunaan Teams kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman boleh membedakan halaman atau page apa aja yang bisa diakses oleh tim masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari Laravel Jetstream Teams ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini untuk pembahasan tentang Laravel Jetstream dengan fitur Teams. Gimana menurut teman-teman? Kalau kata saya sih ini memudahkan kita ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi membuat role dan permission berdasarkan user. Contohnya kita mau user ini bisa mengakses halaman ini, user ini bisa mengakses halaman ini. Jadi nggak perlu lagi. Itu semua udah disediakan oleh sama Laravel Jetstream ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi cara penggunaannya juga teman-teman boleh seperti ini yang sudah kita implementasikan tadi, cara pemanggilan personal team, cara menampilkan data berdasarkan Teams, terus teman-teman ingin menampilkan
user ini dia memiliki tim apa aja sih, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang pembahasan fitur magic, satu lagi fitur magic dari Laravel Jetstream, yaitu tentang Teams. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan untuk update-update terbaru mengenai Laravel di channel ini. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.